wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Sunarse. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dengan mempelajari ini, Bu Guru berharap kalian dapat memahami pengertian hormat dan patuh. Yang kedua, yaitu membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, menerapkan perilaku hormat dan patuh. Dan yang keempat, yaitu dapat menyebutkan hikmah hormat dan patuh. Nah, anakku sekalian, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang makna perilaku hormat dan patuh. Nah, hormat dapat diartikan sebagai perilaku menghargai, takzim, hikmat kepada orang tua dan orang lain. Adapun patuh diartikan sebagai perilaku taat pada perintah. Hormat merupakan perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap anak kepada orang tua, guru, maupun orang lain. Adapun patuh kepada orang tua, guru atau orang lain dapat dilakukan jika perintah tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, jika perintah orang tua, guru atau orang lain yang bertentangan dengan syariat Islam, anak-anakku sekalian wajib untuk menolak, namun harus dengan tegas dan sopan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan membahas yang kedua ya, yaitu tentang dalil perilaku hormat dan patuh. Hormat dan patuh merupakan perilaku terpuji yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkandung dalam ayat berikut, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pada ayat tersebut yang tadi ya, yang dalam Surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel dan seluruh manusia menaati perintahnya. Nah, selain di atas itu tadi, ada surat lain ya yang menjelaskan tentang perintah hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu terdapat pada surah Al-Luqman ayat 13-14. Nah, kita lanjut ya anak-anakku sekalian. Masih semangat kan? Kita akan belajar yaitu tentang yang ketiga ya, penerapan perilaku hormat dan patuh. Ya, setiap muslim hendaknya memiliki perilaku hormat dan patuh. Orang tua adalah orang yang wajib untuk dihormati dan dipatuhi. Selain orang tua, guru juga termasuk orang yang wajib untuk kita hormati ya. Nah, guru itu merupakan orang tua ketika kalian ada di sekolah, makanya harus selalu menghormatinya. Nah, berikut ini ada contoh ya, beberapa cara untuk menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, yang pertama yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang bisa kalian lakukan ya anak-anak di rumah ya. Yang pertama yaitu bertutur kata yang sopan dan santun kepada orang tua. Kalian tidak boleh membantah perintah orang tua dan harus selalu mendengarkan kata-kata orang tua. Yang kedua yaitu mendengarkan nasihat dan perintah orang tua. Apapun itu nasihat orang tua, kita harus selalu mendengarkan. Yang ketiga, yaitu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Nah, anak-anakku sekalian pasti tiap hari sholat kan? Nah, ketika sholat, kalian harus selalu mendoakan kedua orang tua. Doakanlah mereka dengan doa-doa yang baik. Yang keempat, yaitu menjaga pesan dan pemberian kedua orang tua dengan baik. Nah, ketika kalian berangkat sekolah, pasti orang tua kalian memberi pesan. Ya kan, pesan itu harus selalu kita jaga dengan baik. Yang kelima, melaksanakan wasiat yang ditinggalkan orang tua dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang B ya anak-anakku sekalian, yaitu tentang perilaku hormat dan patuh kepada guru. Contohnya ya, yang pertama yaitu mendengarkan dengan sesama saat guru mengajar. Ketika Bapak Ibu guru mengajar di depan kelas, kalian wajib untuk mendengarkan. Tidak boleh ribut sendiri ya.
Yang kedua yaitu menggunakan seragam yang rapi setiap sekolah. Nah, semuanya harus berpakaian rapi. Bajunya harus tidak di dalam, memakai ikat pinggang. Kalau hari Senin, Selasa itu menggunakan pakaian merah dan putih. Dan hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian batik. Nah, Jumat dan Sabtu memakai pakaian pramuka. Itu ya anak-anakku sekalian. Yang ketiga yaitu tersenyum dan memberi salam saat bertemu guru. Dimanapun kalian bertemu Bapak Ibu guru, kalian harus selalu tersenyum dan memberi salam. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, atau Assalamualaikum. Ya, bisa ya? Nah, yang keempat yaitu mendoakan guru setiap selesai melaksanakan sholat. Kalian juga harus selalu mendoakan Bapak Ibu guru, semoga diberi kesehatan. Doakan yang baik-baik juga ya. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan wasiat dan nasihat guru dengan penuh keikhlasan. Nah, ketika Bapak Ibu guru memberi nasihat, kalian harus melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Nah, anakku sekalian masih semangat kan untuk belajar? Nah, sekarang yang keempat ya. Kita akan membahas tentang hikmah, perilaku, hormat, dan patuh. Tadi kalian sudah mengerti makna pengertian hormat dan patuh. Terus dalilnya sudah tahu, terus penerapannya sudah tahu. Nah, yang keempat ini adalah hikmah, perilaku, hormat, dan patuh. Yang pertama yaitu kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua menjadi pintu ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kelima, mendapatkan keberkahan hidup. Dan yang keenam, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ya anak-anakku sekalian. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan. Bu Guru berpesan, kalian selalu untuk menjaga kesehatan. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, harus tetap belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.